Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagai salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan keimanan itu sendiri. Perintah Allah dilaksanakan, larangannya kita jauhi. Itulah di antara cara kita menyesuaikan keimanan kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala dengan apa yang sudah diberikan Allah dalam bentuk nikmat iman ini. Para ulama memberikan berbagai macam cara agar kita bisa menyesuaikannya. Banyak sekali hal-hal yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu-ilmu agama yang lainnya tentang hal-hal yang dapat menyesuaikan tentang keimanan kita ini. Pada kesempatan Jum'ah yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan membahas dua di antara sekian banyak tersebut. Yang pertama adalah al-khawfu minallah, takut kepada Allah. Yang kedua ar-raja'u ilallah, berharap hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada sesama makhluk. Oleh karena itu, takut dibagi menjadi dua bagian oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan al-khawfut tabi'i, takut yang sifatnya natural. Yang kedua al-khawful asli, takut yang sifatnya esensi, yaitu yang tidak boleh kita berikan kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang takut kepada kecoa, orang takut kepada cicak, orang takut kepada binatang buas, itu takut juga dan itu boleh. Al-khawfut tabi'i, takut natural. Tetapi yang dimaksud dalam kajian kita sekarang ini adalah al-khawful asli, takut yang esensial hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya apa? Takut min azabillah, takut diazab oleh Allah. Al-khawfu min iqabihi, takut diberikan sanksi yang berat oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana dulu pernah Allah berikan kemurkaannya, azabnya, sanksi keburukannya kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sudah mendengar bagaimana kisah kaum Nabi Lut. Gara-gara penyakit LGBT disikat habis oleh Allah Subhanahu wa taala satu generasi. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, hancur luluh mereka. Inilah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan adab dan siksanya. Itulah yang kita khawatirkan dan kita takutkan, al-khawfu min adzabi. Tentunya tidak mungkin Allah tabaraka wa ta'ala mengazab, memberikan siksaan dan sanksi berat kepada hamba-hambanya kalau hamba tersebut taat, patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Logikanya azab akan diturunkan ketika sudah banyak kemungkaran, sudah banyak dosa yang dilakukan oleh hambanya, diingatkan tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sangat mungkin na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah akan terjadi adzabillah. Itulah yang kita takutkan.
Sehingga yang kita maksud dalam khutbah Jum'ah yang mulia ini dengan al-khawfu minallah, maksudnya kita menjaga omongan kita, perilaku kita, sikap kita, tindak tanduk kita dari sesuatu yang bisa menimbulkan kemurkaan Allah. Jangan sampai kita nyaman melakukan sesuatu yang menjadi Allah murka. Orang Islam dengan tenang meninggalkan sholat. Mungkin dalam waktu dekat tidak ada dampaknya, mungkin tidak merasa sakit. Orang yang tidak sholat tidak terkena COVID. Orang yang tidak sholat tidak terkena langsung azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin biasa saja. Namun secara jangka panjang, orang yang berani meninggalkan sholat, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada baginda Nabi SAW di langit yang ketujuh dalam peristiwa Isra Mi'raj, berani dia tinggalkan, apatah lagi yang lain. Berpuasa, bersikap jujur, dan seterusnya. Maka kita takut, jangan-jangan perkataan kita mengundang murka Allah. Jangan-jangan perbuatan kita, karena kita meninggalkan perintahnya, karena kita melaksanakan larangan-larangannya, Allah turunkan azab. Karena kalau azab Allah sudah turun, bukan hanya orang tersebut yang kena, tetapi orang-orang yang lain pun yang sebenarnya tidak ikut dalam perbuatan buruknya juga kena. Wattaqu fitnatal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada azab Allah yang kalau diberikan, diturunkan kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya kena dia secara khusus, yang lain juga kena. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sehingga penting bagi kita agar iman kita yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kenyataan, memupuk rasa al-khawfu minallah. Khawatir, takut jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Namun di saat yang sama, ma'asyiral mukminin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, kalau orang terus diberikan takut, terus ditakut-takuti, takut, khauf, ya tentu orang itu enggak bisa berbuat apa-apa. Dia mau ke kanan, takut disiksa. Dia mau ke kiri, takut salah. Mau ke depan, takut dosa. Akhirnya dia tidak berbuat apa-apa, tidak ada amal kebaikan yang dia produce, yang dihasilkan. Ini juga tentu tidak benar. Makanya harus ada yang kedua, ar-raja'u ilallah. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kebaikannya kepada dia. Sambil hati-hati, takut dari azab Allah, tapi pada saat yang sama dia juga memupuk optimisme bahwa ya, kita berusaha untuk tidak dosa, tapi namanya manusia kadang-kadang terjebak juga dalam dosa. Jangan khawatir. La taqnatu min rauhillah, katakan kepada hamba Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, karena Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dosa yang mana? Semuanya. Asal hamba tersebut mau kembali kepada Allah, mau terus berharap, berpikir positif, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil terus hati-hati. Jangan sampai selama ini ternyata saya melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, tapi pada saat yang sama dia pun terus berusaha beramal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Karena dia faham, Allah tabaraka wa taala berfirman bahwa kehidupan ini ujian dari Allah. Hidup mati adalah ujian, supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita yang diberikan kehidupan, supaya kita yang diuji dengan kematian tetap menghasilkan amal terbaik. Bukan hanya sekedar amal, tetapi ahsanu amala, amal yang terbaik. Semoga kedua sifat dan karakter ini berhasil kita latih, kita pupuk dari sekarang. Takut dari azab Allah, dan pada saat yang sama kita tetap memberikan atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalau nanti ada yang kurang, kalau nanti ada yang salah, ada yang terpleset, kita minta ampun kepada Allah, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini merupakan bagian dari konsekuensi iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa min kullil amrad khassatan corona ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.